Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Agustin, terapis gigi dan mulut, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022, golongan 2, angkatan 10, kelompok 3 dengan NDH 30. Saya akan membahas tentang penetapan core issue dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Dari isu yang saya ambil yaitu ada 6. 1. Kurangnya alat dan bahan untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan pasien asuhan gigi dan mulut masih kurang optimal dikarenakan keterbatasan alat dan bahan. Dampaknya tidak bisa menindaklanjuti perawatan pada pasien. Pasien kurang puas dengan pelayanan yang ada. Pihak yang terdampak adalah pasien, instansi, terapis gigi dan mulut. Yang kedua, kurang tepatnya penempatan kompresor dental unit di dalam ruangan poligigi Puskesmas Margajaya. Suara yang berasal dari kompresor menyebabkan bising saat pelayanan gigi sedang berjalan. Dampaknya, pasien menjadi tidak nyaman saat pelayanan. Komunikasi antara petugas dan pasien menjadi terganggu. Pihak terdampak, pasien, instansi, terapis gigi dan mulut. Yang ketiga adalah kurang optimalnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Puskesmas Margajaya. Minat yang kurang dari ibu hamil untuk memeriksakan diri, kurangnya media penyuluhan. Dampaknya, meningkatnya jumlah kerusakan gigi pada ibu hamil, kurangnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Pihak yang terdampak adalah ibu hamil, terapis gigi dan mulut, petugas KIA. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar pasien tentang resiko penularan infeksi, kurang kesadaran memakai masker. Dampaknya adalah kurang efektifnya upaya pencegahan penularan infeksi. Yang terdampak adalah pasien atau keluarga petugas puskesmas. Yang kelima adalah kurangnya layanan informasi digital terkait jadwal pelayanan puskesmas. Pendaftaran masih manual, kurang pemanfaatan media sosial. Yang menjadi dampak adalah antrian pasien menumpuk, petugas pendaftaran kewalahan. Yang terdampak adalah pasien, petugas, dan petugas puskesmas. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya tingkat kedisiplinan ASN, seperti datang tidak tepat waktu. Dampaknya adalah tidak tercapainya peningkatan kinerja instansi, terjadinya penumpukan pasien yang akan diperiksa. Terdampaknya adalah pasien, instansi, dan petugas puskesmas. Untuk menentukan core issue dari 6 isu tersebut, saya menggunakan teknik tapisan isu. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya jika isu tersebut tidak ditangani segera. Di sini kita dapat melihat dari total dan mengambil jumlah terbesar dari total nilai, yaitu terlihat ya nomor 3, kurang optimalnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Puskesmas Margajaya. Selanjutnya, saya melakukan analisis core issue dengan menggunakan teknik diagram fishbone. Dari diagram tersebut, kita dapat melihat penyebab dari kurang optimalnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Puskesmas Margajaya, yaitu dari atau sumber daya manusia. Petugas KIA belum melakukan edukasi kesehatan gigi dan mulut. Petugas gigi jarang mengikuti posyandu atau kelas hamil. Material atau bahan baku, jumlah media cetak informasi kesehatan gigi dan mulut. Media cetak kesehatan gigi dan mulut jarang diberikan kepada ibu hamil. Kemudian metode, yaitu penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di posyandu atau kelas ibu hamil belum dilakukan. Kurang koordinasi antara petugas gigi dan KIA. Mesin atau proses, kurangnya minat ibu hamil memeriksakan gigi. Waktu pelayanan menjadi lebih lama. Dari diagram fishbone di atas, dapat kita peroleh penyebab-penyebab prioritas yang perlu diselesaikan, yaitu
1. Jumlah media cetak informasi kesehatan gigi dan mulut yang kurang. Petugas gigi jarang mengikuti kegiatan posyandu dan kelas ibu hamil. Kemudian penyuluhan kesehatan gigi dan mulut jarang dilakukan oleh petugas KIA dan gigi. Kemudian antrian pasien di poli gigi menjadi lebih lama. Untuk menyelesaikan core issue tersebut, saya memiliki gagasan kreatif di antaranya. 1. Membuat leaflet kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil. Membuat jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di posyandu dan kelas ibu hamil. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di poli gigi. Membuat sistem antrian prioritas poli gigi untuk ibu hamil. Demikianlah analisis isu dan gagasan kreatif yang bisa saya berikan untuk mewujudkan smart governance di Kabupaten Majalengka. Majalengka Raharja.